Remaja nakal untuk menarik perhatian guru. Sengaja memercikkan cairan tak dikenal ke tubuhnya. Tidak disangka melihat bagian atas tubuh guru yang samar-samar. Adegan ini sangat menggetarkan hati si remaja. Meng Jun tidak marah besar, malah mulai mengajar dengan tenang. Di kelas, anak laki-laki terlihat tidak fokus. Karena latar belakangnya kuat, guru juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia pergi ke atap menikmati angin sejuk. Menutup mata tapi tidak bisa menghilangkan bayangan basah itu. Senyum dan ekspresi guru terpatri di pikirannya. Remaja yang bingung dan penuh semangat saat ini, menyimpan perasaan yang samar di dalam hatinya. Setelah pelajaran selesai, Meng Jun langsung menuju atap, mengeluarkan kekesalan ke batu. Saat dia berusaha mengatasi emosi negatif, tiba-tiba terdengar tawa di sebelahnya. Zhang Yixiang menyaksikan ekspresi kesalnya barusan. Ada kebahagiaan menang melawan guru. Hanya remaja belasan tahun. Mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak mudah ditaklukkan. Dia pergi dengan cepat setelah merapikan pikirannya. Meskipun sahabatnya memperingatkannya, lebih baik jangan mengganggu Zhang Yixiang yang memiliki dukungan. Namun dia tetap bertekad untuk mendidik anak nakal ini. Istirahat makan siang hari ini satu. Dia dengan tegas mengambil ponsel Zhang Yixiang, lalu membawa orang itu ke sebuah ruang kelas. Saat Zhang Yixiang mendengar suara pintu tertutup, dia mulai membayangkan hal-hal berwarna-warni. Begitu menarik, mengabaikan kata-kata tersiratnya. Langsung mengatakan bahwa setiap hari tengah hari, dia harus datang ke sini untuk menerima bimbingan. Zhang Yixiang terlihat angkuh dan keras kepala. Bahkan mencoba menakut-nakuti dengan kekuasaan ibunya. Namun guru sudah tahu. Apakah kamu sudah tahu siapa ibuku? Tahu. Dia adalah ketua komite orang tua di sekolah. Jadi, tidak terduga bahwa Meng Jun berbeda dari guru-guru sebelumnya. Dia sama sekali tidak takut pada kekuasaan ibunya. Meng Jun mengingat semua guru yang pernah dia buat marah. Jika tidak salah tebak, selanjutnya akan menyerangnya. Aku adalah target kemarahanmu berikutnya. Takut. Kamu begitu baik, aku tak perlu takut apa-apa. Ternyata Meng Jun selalu memperhatikannya. Dia tampaknya menjadi raja di lingkungan sekolah. Sebenarnya dia tidak jahat. Dia membantu teman curang untuk mendapatkan nilai tinggi. Untuk membuat kakek temannya yang sudah tua senang. Terlihat seperti membuli teman. Sebenarnya melindunginya agar tidak lagi diganggu orang. Di balik perilaku buruk itu semuanya dilakukan dengan niat baik. Meng Jun berharap dia melepaskan sifat sombongnya. Menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Cowok yang pikirannya terbaca merasa tidak senang. Namun Meng Jun dengan tenang mengingatkannya. Besok harus melapor tepat waktu. Setelah bicara, dia akan pergi. Zhang Yixiang langsung menghalangi jalannya. Apakah kamu tahu mengapa saya terus merepotkanmu? Karena aku sudah menyukaimu. Selanjutnya adalah kata-kata kasar. Mungkin bertanya mengapa guru begitu memperhatikannya sepanjang hari. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu padanya? Tidak disangka Meng Jun tersenyum meremehkan. Kamu belum pernah pacaran kan? Seorang anak laki-laki generasi Z berani merayu guru wanita yang disukainya. Suasana yang tiba-tiba ambigu membuat keduanya terdiam. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Tumpukan buku di sebelah kakinya ditendang oleh anak laki-laki. Dia berusaha keras melindungi guru di bawahnya. Sebelum bertemu dengan Chen Mengyun, Zhang Yixiang merasa semua guru sama. Dia membuat masalah di sekolah dan tidak ada guru yang berani mengaturnya. Karena ibunya adalah ketua komite orang tua. Setiap tahun menyumbangkan uang dalam jumlah besar ke sekolah. Tujuannya adalah agar anak laki-lakinya mendapat perlakuan istimewa di sekolah. Hari itu Zhang Yixiang dihukum ringan karena mencontek. Ibunya kemudian marah besar dan membuat keributan di sekolah. Kalian pikir noda-noda ini bisa dibersihkan? Jika kehidupan terdapat noda, apakah dia bisa membersihkannya? Apakah dia bisa membersihkannya? Hidup anaknya tidak boleh ada noda sedikit pun. Kepala sekolah takut melukai pohon uang ini. Dengan cepat, hukuman ringan dibatalkan. Seharusnya dia senang karena tidak dihukum. Namun sekarang dia terlihat murung. Dia muak dengan kontrol detail ibunya. Teman-temannya tidak mengerti perubahan suasana hatinya. Zhang Yixiang pergi ke atap gedung untuk merenungkan hidup. Ekspresi wajah penuh emosi ini diamati oleh Chen Mengyun di sampingnya. Kata-katanya langsung menusuk ke titik. Kamu bukan tipe anak yang patuh. Mengapa kamu rela dikendalikan oleh ibumu? Saya tidak. Tidak begitu patuh. Atau tidak puas. Sebenarnya apa urusanmu? Mengapa tidak melawan? Anak laki-laki yang disebutkan dengan marah meninggalkan. Tanpa disadari, Chen Mengyun telah mempengaruhinya. Dibandingkan dengan guru-guru sebelumnya, Chen Mengyun adalah orang pertama yang bertanya padanya. Mengapa tidak melawan ibunya? Saat ini, dia membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya. Pada pertemuan sekolah keesokan harinya, suara anak laki-laki tiba-tiba masuk ke siaran radio. Di hadapan seluruh guru dan siswa di sekolah, dia mengakui bahwa dia curang, dan meminta sekolah untuk menghukumnya dengan tegas. Ini adalah langkah pertamanya melawan ibunya. Ibunya mengetahui hal ini, mencurigai seseorang yang mempengaruhi anaknya. Sekarang terkenal, sekarang menjadi perbincangan hangat. Bagaimanapun, Zhang Yixiang tidak bisa menghindari hukuman. Sekolah hanya bisa menghukumnya membersihkan lingkungan. Mengyun berperan sebagai guru pengawas di samping. Di dalam kelas, Zhang Yixiang berbicara dengan sengaja atau tidak.
Tidak menyembunyikan perasaannya terhadap guru. Dia yang muda dan penuh semangat. Menganggap cinta tidak terkait dengan usia. Namun bagi Chen Mengyun, dia seperti karakter dalam drama idolanya. Suka menggoda orang dengan santai. Jadi, bagaimana dengan aku? Apakah aku berhasil menggodamu? Tingkah bodoh ini membuat Mengyun tertawa. Melihat guru tidak berniat membantunya berdiri. Zhang Yixiang sengaja berteriak kesakitan untuk mendapat simpati. Mengyun menahan tawa dan membungkuk untuk peduli padanya. Ternyata dia digoda oleh bocah kecil ini. Sebelum sempat bereaksi, Zhang Yixiang kembali melindunginya di bawahnya. Sementara itu, tidak tahu harus berkata apa. Kamu keluar dulu. Saat itu, ibu ketua datang mencari anaknya. Membuat situasi canggung bagi keduanya. Dia memperhatikan Mengyun di sampingnya. Secara sopan menyapa 2 kalimat. Namun kemudian tidak tahan untuk menyelidiki latar belakangnya. Tidak disangka menemukan bahwa Chen Mengyun memiliki catatan buruk di sekolah sebelumnya. Karena pernah berselisih dengan orang tua murid dan dilaporkan. Maka dia memperingatkan anaknya untuk menjauhi guru ini. Namun si pemuda memiliki sifat keras kepala. Malah ingin melawan ibunya. Malam itu, Zhang Yixiang punya ide berani. Keesokan harinya, Mengyun pergi ke sekolah. Teman sekelas yang lewat memandangnya dengan aneh. Sampai di depan lorong, menemukan dinding dipenuhi pernyataan cinta dari Zhang Yixiang. Cinta guru murid yang aneh dan menawan menyebar di kampus. Sang pemeran utama wanita kita datang. Chen Mengyun belum sempat memberinya pelajaran. Saat itu, ketua kelas dengan marahnya mendekat dan merobek kertas dinding. Dengan sedikit rasa cemburu, beruntung bel berbunyi untuk masuk kelas. Pimpinan segera membubarkan siswa yang membuat keributan. Awalnya mengira drama ini sudah selesai. Ternyata Zhang Yixiang merasa belum puas. Pada hari itu, dia memanfaatkan pertemuan pagi. Dengan langkah mantap, dia naik ke atas panggung. Dia mengatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada guru di depan umum. Untuk tindakan yang dilakukannya kepada guru. Namun, satu hal, saya tidak merasa menyesal. Dia tiba-tiba menghadapi Chen Mengyun. Di depan semua guru dan siswa. Dan mengucapkan kata-kata konyol itu padanya. Aku mencintaimu. Seorang anak laki-laki mengungkapkan cintanya kepada seorang guru perempuan di depan umum. Tindakan ini mengejutkan seluruh guru dan murid di sekolah. Berhasil mempermainkan guru. Hal ini membuat anak laki-laki yang nakal merasa sangat senang. Namun, dia segera tidak bisa tertawa lagi. Melihat ekspresi malu guru, dia menyadari bahwa dia telah terlalu jauh. Karena tindakannya telah mencemarkan nama baik guru. Guru kembali ke kantornya. Tanpa diduga, dia mendapat tamparan. Wanita di depannya adalah ibu dari anak laki-laki nakal itu. Menonton video yang menjadi viral di kampus. Dia bersikeras bahwa anaknya telah digoda olehnya. Apa kualifikasimu untuk menjadi guru? Kamu tidak berhak mengajar anakku. Dia langsung ingin menggunakan wewenangnya untuk memberhentikannya. Mengjun menahan perasaan tidak puas dalam hatinya. Meskipun dia adalah ketua, tidak berarti dia memiliki kewenangan untuk langsung memberhentikan seorang guru. Tidak ada alasan yang cukup untuk langsung memberhentikan seorang guru. Ketua marah dan siap untuk bertindak kasar. Kepala sekolah segera melindungi Mengjun. Pada saat itu, anak laki-laki datang. Melihat ibunya membuat keributan. Padahal itu adalah kesalahannya sendiri. Namun ibunya malah menyalahkan orang lain tanpa alasan. Bahkan berbicara tentang meminta keadilan untuknya. Minta keadilan untuk apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Apa yang sedang terjadi? Melihat ibu dan anak yang tidak masuk akal. Mengjun menjelaskan bahwa ini hanyalah lelucon remaja. Sebagai seorang guru, dia tidak memiliki alasan untuk bertindak dengan jahat. Ibu itu terdiam sejenak. Zhang Yixiang kemudian mengikutinya. Bertanya apakah ibunya telah mengatakan sesuatu padanya. Saat ini, Mengyun masih sangat kecewa padanya. Aku pikir kamu melakukan hal-hal jahat itu. Sebagai bentuk perlawanan pasif terhadap ibumu. Ternyata tidak. Kamu hanya jahat saja. Sama jahatnya dengan ibumu. Ternyata maksudnya mengganggu guru. Untuk menciptakan keributan. Melawan kendali ibu dan sekolah. Dia tidak menyangka konsekuensinya akan seberat ini. Semua ini bukanlah yang diinginkannya. Chen Mengyun kembali tenang ke kelas untuk belajar. Berharap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun malah diejek oleh teman-temannya. Pagi ini, Zhang Yixiang membuka jiwa yang terbelenggu dalam dirimu. Hanya tubuhmu. Cemoohan dan ejekan dari murid-murid mulai membuatnya marah. Guru perempuan yang lembut pertama kalinya marah. Kemudian dia mulai mendengar rekan kerja membicarakannya di belakang. Murid-murid tidak berhasil. Mengatakan dia merayu murid-murid tanpa pantas. Secara perlahan, semua orang menyalahkan dia. Sebagai orang dewasa, apakah dia harus menerima segalanya? Para siswa juga secara bertubi-tubi keluar dari kelas minat yang dia tangani. Aku tidak akan mengikuti kelas seperti itu. Dia mulai memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki. Saat itu, terdengar suara piano yang menyedihkan dari kejauhan. Diminta oleh guru lain untuk meninggalkan ruang kelas dengan wajar. Dia sendirian membersihkan ruang kelas yang besar. Melangkah dengan hati-hati setiap langkahnya. Namun masih membuat kesalahan. Apakah hanya karena lawannya lebih muda? Sebagai orang dewasa, apakah dia harus menerima semuanya? Menghadapi situasi yang dia ciptakan sendiri. Zhang Yixiang merasakan penyesalan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia mulai memikirkan bagaimana cara memperbaiki.
Saat itu, suara piano sedih terdengar dari kejauhan. Zhang Yixiang mendekat ke arah suara. Namun dia menemukan guru duduk sendirian di samping piano sambil menangis. Maaf. Anak laki-laki yang melakukan kesalahan berharap untuk mendapatkan pengampunan. Dia mengakui bahwa dia telah berlebihan. Meng Jun bertanya padanya. Memanfaatkan situasi yang dia ciptakan sendiri. Apakah kamu merasa senang? Saat aku pertama kali mengganggumu. Aku benar-benar senang. Namun kemudian, sepertinya tidak seasyik dulu. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Kata-kata ini agak melewati batas hubungan guru dan murid. Meng Jun tidak bisa menjelaskan perasaannya. Hanya terkait dengan luka ini. Dia masih memerlukan waktu untuk menyembuhkannya. Malam itu guru masuk ke dalam mimpi anak laki-laki. Mungkin setiap anak laki-laki remaja akan bermimpi seperti itu. Karena gambarnya terlalu tabu. Aku melihatnya sendiri terlebih dahulu. Kalian disarankan untuk menonton film aslinya. Setelah bangun, Zhang Yixiang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Karena mimpi ini, Zhang Yixiang menyadari bahwa perasaan sukanya bukan lagi sekadar main-main sesaat. Dia mulai diam-diam memperhatikan guru, dan ingin mengubah dirinya menjadi siswa yang baik. Saat dia penuh harap menunggu guru datang mengajar, ternyata Chen Mengjun dipindahkan ke kelas lain. Saat itu, Zhang Yixiang berlari ke kantor. Dengan berani, dia meninggalkan selembar kertas untuk guru. Dia mengajaknya ke ruang kelas piano yang usang. Dia dengan berani mengajukan permintaan. Aku ingin kamu setiap hari setelah pulang sekolah. Akhirnya, dia menggunakan taktik untuk meminta guru membantunya belajar tambahan. Meng Jun masih merasa cemas tentang lelucon jahilnya. Meskipun perasaannya mulai membaik, tapi dia tidak ingin dengan mudah menyetujuinya. Namun anak laki-laki itu dengan berani merayu. Tolong bantu saya dengan kelas. Aku sangat sibuk. Aku harus mengoreksi tugas dan belajar pelajaran. Aku belum merapikan di sini. Zhang Yixiang merasa ini adalah persetujuan diam. Pria muda yang tidak terlibat dalam pekerjaan kasar. Keesokan harinya, dia membolos untuk membantu guru membersihkan ruang kelas. Mulai menimbulkan ketidakpuasan pada penggemar kecil. Hari itu, gadis itu langsung berlari ke depan Meng Jun dan mengejeknya. Apakah kamu sudah kering lama? Apakah kamu sangat menyukai Zhang Yixiang? Meng Jun sebagai guru tidak mempermasalahkan murid-muridnya. Mengatakan bahwa dia bukan saingan cintanya. Meskipun membuatku malu, tidak bisa menarik pria yang kamu sukai. Siapa sangka adegan ini direkam oleh adik kelas di samping. Setelah Zhang Yixiang mengetahuinya, dengan marah mencari Sukeren, memperingatkannya untuk tidak lagi mengganggu Meng Jun. Bukankah kamu sangat membencinya? Padahal dia selalu mengganggu guru. Mengapa sekarang malah melindunginya? Takut perasaan suka pada guru terbongkar. Zhang Yixiang akhirnya berbohong. Dia adalah mainanku. Bukan urusanmu untuk bermain. Tidak disangka, tiba-tiba Meng Jun datang. Salah mengira bahwa dia sedang mengganggu orang. Maka meminta agar dia tidak lagi mengganggu teman perempuan di kelas. Melihat dia menyalahkan dirinya tanpa alasan, Zhang Yixiang akhirnya pergi dengan kesal. Namun dia tetap diam-diam membawa adik kelasnya untuk membantu membersihkan. Akhirnya, dia ingin mengganti kesalahan yang pernah dilakukannya kepada guru. Sekarang dia hanya ingin memperbaiki dengan diam-diam. Kemudian, Meng Jun meminta kepala sekolah untuk membantu membersihkan kelas. Namun, dia menemukan bahwa tempat itu telah berubah menjadi bersih dan rapi. Saat dia bingung siapa yang membersihkan, dia melihat Zhang Yixiang. Tiba-tiba dia melihat Zhang Yixiang. Meng Yun tiba-tiba merasakan bahwa anak laki-laki ini tidak begitu menjengkelkan. Saat di kelas memasak, Meng Jun tidak bisa menemukan barangnya di mana-mana. Namun teman-temannya menemukan sebuah buku catatan, yang mencatat dengan detail posisi setiap barang. Tidak disangka bahwa anak laki-laki yang dulu nakal, juga memiliki sisi lembut dan halus seperti itu. Meng Jun mulai tergerak oleh detail-detail kecil ini. Hari itu, saat Zhang Yixiang pergi ke sekolah, tiba-tiba melihat Meng Jun memberikan seorang kepala sekolah sebuah tas camilan. Dia langsung merasa cemburu. Dia langsung menabrak kue kepala sekolah. Di mana kueku? Saat dia kembali ke kelas dengan wajah masam. Namun dia menemukan secari kertas di dalam laci. Zhang Yixiang, jumpa di ruang bimbingan jam 6 malam. Dia merasa sangat senang. Setelah pulang sekolah, dia melompat-lompat menuju ruang bimbingan. Dia tetap memperhatikan penampilannya. Dibanding sikap sombongnya sebelumnya, ada sedikit rasa malu di wajah anak laki-laki itu. Meng Jun menyatakan hanya akan mendorongnya belajar malam, dan tidak akan membantunya belajar. Namun asalkan bersama Meng Jun, dia merasa sangat bahagia. Saat itu, Meng Jun tiba-tiba memberinya mangkuk kue, mengucapkan terima kasih karena membantunya membersihkan kelas. Zhang Yixiang merasa sangat senang di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke samping. Pesona yang tak disengaja dari wanita dewasa selalu menarik perhatiannya. Dia sengaja atau tidak sengaja menyentuh guru, ingin menarik perhatiannya. Meng Yun tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Namun dia juga mulai bermain-main dengannya. Saat itu mereka lebih seperti teman sebangku yang berkelahi kecil. Sebenarnya kamu cukup mudah diajak berbicara. Kenapa kamu selalu membuat dirimu terlihat sulit didekati? Mereka mulai saling berbagi tentang masa lalu mereka. Tanpa disadari, pelajaran ke-9 membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Ketika Meng Yun hendak mengambil air, Zhang Yixiang dengan tegas merebut gelas air itu, untuk membantunya mengambil air.
Saat itu, Meng Yun tiba-tiba menemukan gambar yang tersembunyi di bawah buku. Ternyata dia baru saja diam-diam menggambar dirinya. Pikiran cinta diam seorang anak laki-laki tergambar jelas di atas kertas. Saat itu dia tiba-tiba kembali. Meng Yun agak gugup ketika menerima gelas air. Saat menyentuh, seakan ada aliran listrik yang tercipta. Kemudian Sang Yixiang jelas merasa bahwa bukunya telah disentuh. Namun tidak ada yang membongkar rahasia di baliknya. Sang Yixiang menyenandungkan sebuah lagu sambil mandi malam ini. Saat dia mengingat kembali momen-momen bersentuhan dengan guru. Perilaku aneh dan pulang larut malamnya. Namun sudah membuat ibu curiga. Malam itu saat mereka sedang belajar, ibu menelepon dengan gila-gilaan. Gangguan membuat keduanya sulit berkonsentrasi. Namun Sang Yixiang sama sekali tidak berniat menjawab telepon. Maka mereka mulai berbicara tentang keluarga masing-masing. Meng Yun tiba-tiba sangat tertarik pada urusan keluarganya. Ketika berbicara tentang hubungan orang tuanya. Bahkan membuat Meng Yun terbenam dalam pemikiran. Saat dia ingin pergi keluar untuk merapikan pikirannya. Namun tiba-tiba ditarik oleh Sang Yixiang. Dia salah mengira bahwa dia membuat guru marah lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung meminta maaf. Malam itu, Sang Yixiang sambil mandi sambil nyanyi-nyanyi. Apakah kamu takut aku marah? Remaja laki-laki yang baru mengenal cinta. Selalu memiliki fantasi kuat terhadap guru. Setiap kue memiliki nama dan makna tersendiri. Apakah kamu tahu apa itu souffle? Tidak bisa menahan perasaan. Kura-kura ini tiba-tiba tergelincir. Mengacaukan mimpi indah anak laki-laki itu. Karena ingin bertemu dengan guru. Malam itu, anak laki-laki itu tiba-tiba mendapat seekor domba kecil dari mana saja. Langsung mengatakan ingin mengantarkan guru pulang. Tanpa disadari, ibunya selalu mengikutinya dari belakang. Meng Yun sebenarnya ingin menjaga jarak dengannya. Bersikeras untuk pulang dengan bus sendiri. Namun Sang Yixiang malah pura-pura tidak memiliki SIM. Berdalih ingin diantar oleh Meng Yun. Melihatnya tetap kukuh menolak naik. Sang Yixiang langsung membalas. Ah, kamu memang tidak bisa mengendarai sepeda. Siapa bilang? Meng Yun benar-benar kalah oleh adik ini. Melihat kedekatan keduanya yang berlebihan. Batin ibu penuh dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bangga sepanjang perjalanan. Baru berhenti di lampu merah. Barulah dia sadar Meng Yun kedinginan terkena angin. Maka dia tiba-tiba turun dari mobil. Di depan umum, mereka mulai melepas pakaian. Lampu hijau akan menyala dalam 5 detik. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Dia terus didesak oleh mobil di belakangnya. Meng Yun segera mengenakan seragam sekolahnya dengan tergesa-gesa. Kali ini dia sendiri gemetar tak menentu. Tiba-tiba dia mendadak terinspirasi. Bertanya dengan penuh kehati-hatian. Apakah menurutmu aku bisa? Bolehkah aku meletakkan tangan di saku jaketku? Boleh. Maka Sang Yixiang diam-diam memeluknya dengan jaketnya. Menikmati keindahan sesaat. Meng Yun tahu persis tapi tidak mengatakan apa-apa. Ibu ketua di sini khawatir anaknya terperangkap dalam masalah. Mulai mengatur ketua kelas untuk memantau pergerakan Sang Yixiang. Mengetahui bahwa dia setiap malam berada di ruang bimbingan. Meskipun tidak yakin apa yang dilakukan anaknya dengan siapa. Namun hatinya sudah memiliki jawaban. Malam itu mereka sedang serius berdiskusi masalah akademis. Namun ketua tiba-tiba muncul di sekolah. Dengan alasan mengantar makan malam ke teman sekelas. Mengamati kelas di sekitar. Tidak mengejutkan, Sang Yixiang memang tidak ada di kelas. Dia langsung menuju ruang bimbingan. Teman-teman menyadari situasi serius. Memberitahu Sang Yixiang dengan segera. Namun dia tenggelam dalam percakapan dengan Meng Yun. Tidak peduli sama sekali dengan ponselnya. Saat itu, ketua masuk ke ruang bimbingan. Melihat mereka berdua sendirian dalam bimbingan. Ketua segera menyalahkan Meng Yun. Dengan keras menegurnya sebagai seorang guru yang tidak bertanggung jawab. Membingungkan anaknya sendiri. Sang Yixiang segera melindungi Meng Yun. Langsung mengatakan bahwa dia sendiri yang meminta guru untuk les tambahan. Sepertinya anaknya sudah sepenuhnya terpengaruh. Mengatakan akan membawanya pergi. Saya tidak mau. Sang Yixiang. Kali ini saya akan mendapatkan peringkat pertama dalam ujian simulasi. Lagi pula, bukankah kamu ingin saya mendapat peringkat pertama? Selama kamu setuju, saya akan belajar dengan Pak Chen saja. Aku memberikan peringkat pertama ini padamu. Dia tidak tahu harus bagaimana dengan anaknya sejenak. Kemudian Sang Yixiang mulai belajar dengan tekun. Sebenarnya dia memiliki otak yang cerdas. Dahulu dia sengaja memberontak dan meninggalkan ibunya. Melalui usaha yang tak kenal lelah kali ini, dia berhasil meraih peringkat pertama. Menutup mulut ibunya. Dan segera menunjukkan rapor pada Meng Yun. Dengan sikap bangga ingin meminta hadiah. Mengatakan ingin Meng Yun menemaninya belajar mengemudi akhir pekan. Sebenarnya dia ingin berkencan dengannya. Tolong. Baiklah. Kemudian teman-temannya mengajak Sang Yixiang untuk berselancar. Dia dengan tegas menolak untuk berkencan dengan Meng Yun. Teman-temannya menyalahkan dia karena mengutamakan asmara daripada persahabatan. Bahkan mereka pergi ke Meng Yun untuk meminta izin. Mereka bahkan secara khusus datang ke depan Meng Yun untuk meminta persetujuan. Tidak disangka Meng Yun terlihat tidak begitu peduli. Hal ini membuat Sang Yixiang sangat terluka. Setelah pulang ke rumah, dia mengirim pesan kepada Meng Yun. Kamu tidak mau pergi bersamaku? Pergi berselancar dengan teman. Pasti lebih seru daripada pergi dengan guru. Jadi jika aku tidak pergi bersama mereka, kamu akan pergi bersamaku kan?
Hari itu dia berdandan dengan rapi, siap untuk pertemuan yang dinanti-nantikan dalam mimpi. Tak disangka, begitu keluar pintu langsung dihalangi oleh teman, memaksa untuk membawanya berselancar. Dia tidak senang sepanjang perjalanan. Ini berarti dia akan membatalkan janji dengan Meng Yun. Saat itu Meng Yun datang, tiba di lokasi yang disepakati tapi tak kunjung terlihat. Zhang Yixiang akhirnya memutuskan untuk melihat kemacetan di depan. Menunggu kecepatan mobil perlahan menurun. Dia diam-diam membuka pintu mobil dan keluar. Di saat itu, dia menjadi pahlawan yang berjuang demi cinta. Meskipun temannya terkejut dengan tindakannya, tapi merasa sedikit keren. Zhang Yixiang berusaha keras untuk menghentikan mobil sepanjang jalan. Akhirnya, usaha kerasnya membuahkan hasil. Aku akan pergi menikah, bisakah kamu mengantarku? Saat dia tiba di lokasi yang disepakati dengan tergesa-gesa. Namun Meng Yun terus tidak mengangkat telepon. Dia duduk lesu dengan kepala tertunduk di bangku batu. Saat dia merasa kecewa karena telah membuat janji tapi tidak datang. Dan merasa kehilangan. Sepatu botnya terlihat. Mengapa kamu terlambat, kenapa tidak mengangkat telepon? Namun ketika dia melihat tangan lelaki itu penuh luka, baru menyadari bahwa dia terluka karena berusaha untuk datang bertemu dengannya. Bahkan rela meninggalkan temannya. Meng Yun berkata tidak terharu pasti bohong. Lelaki itu sedikit menikmati perasaan khawatirnya. Kesalahpahaman di antara mereka mulai memudar. Selanjutnya dia mengajak Meng Yun berkeliling. Untuk menunjukkan kejantanannya. Dia khusus membawa Meng Yun untuk mendaki. Ternyata Meng Yun lebih hebat dari yang dia bayangkan. Mereka dengan cepat menjauh. Dia terjebak di tengah-tengah tidak bisa naik atau turun. Meng Yun melihatnya terlihat canggung. Dan merasa agak lucu. Dia datang sendiri ke samping Zhang Yixiang. Berikan tangannya padaku. Jika takut, tutup mata. Aku menghitung 123. Kita lepaskan tangan kita bersama-sama. Meng Yun membawanya mendarat dengan mantap. Namun tangan mereka berdua masih saling erat. Meskipun usahanya untuk keren gagal. Tapi bersama Meng Yun, masih membuatnya merasa sangat bahagia. Tanpa mereka sadari, momen kencan mereka direkam secara diam-diam. Foto tersebut segera dikirim ke ponsel ibu anak laki-laki itu. Kemudian mereka berdua pergi jalan-jalan dan makan bersama. Selfie untuk mengabadikan momen-momen indah. Terlihat seperti sepasang kekasih yang sebenarnya. Saat dia ingin meraih tangan Meng Yun. Namun Meng Yun menghindarinya. Sepertinya dia tidak boleh terlalu tergesa-gesa dalam mengejar seseorang. Kemudian mereka berdua pergi ke mesin boneka. Setelah beberapa kali kegagalan, Meng Yun akhirnya menyerah. Sementara Zhang Yixiang berhasil dalam satu percobaan. Guru yang biasanya serius tiba-tiba menjadi penggemar berat. Setelah membuka kotak hadiah, mereka menemukan sepasang ponsel anak-anak. Mereka mulai berbicara di telepon sambil saling berhadapan. Senang sekali hanya karena mendapat ponsel anak-anak. Ternyata kamu juga cukup kekanak-kanakan. Hari ini pertama kali melihatmu mengenakan pakaian santai. Ternyata juga tidak terlihat seperti anak kecil. Kalau ingin bilang aku ganteng, langsung saja katakan. Kamu bilang apa? Bosan. Keren banget. Di perjalanan pulang, Zhang Yixiang lelah sampai tertidur. Meng Yun diam-diam mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Meng Yun. Melihat luka di tangannya yang didapat karena dirinya. Namun hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang menyelubungi. Sungguh berharap hari yang indah bisa berjalan lebih lambat. Saat berpisah, Zhang Yixiang masih enggan berpisah. Chen Meng Yun. Dia mendekat dan mencium pipi Meng Yun dengan lembut. Kali ini bukan lagi lelucon, tapi dari hati. Kemudian dengan polosnya, dia melambaikan tangan untuk berpisah. Namun Meng Yun masih tenggelam dalam sentuhan yang halus itu. Pipinya mulai terasa panas. Anak laki-laki besar yang polos ini. Tanpa disadari, dia diam-diam masuk ke dalam hatinya. Namun adegan indah ini bagi mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah kisah cinta guru murid yang tidak sedap dipandang mata orang lain. Keesokan harinya, ketua klub memberikan kuliah. Isinya tentang hubungan yang benar antara guru dan siswa. Ketua klub terus-menerus menghina Meng Yun. Secara tersirat, mengungkapkan Meng Yun pergi keluar sendirian dengan murid. Proses dia merayu anaknya. Berpura-pura menceritakan kasus di internet. Mengajaknya bertemu di luar sekolah. Menurutmu, apakah dia masih pantas menjadi guru? Dia hanya dicium oleh orang yang disukainya. Akan dimarahi oleh semua orang. Mereka berciuman di sekolah. Cinta yang membara. Guru perempuan memang berbeda. Ganti dengan orang tua seperti kita. Sudah lama mati oleh siswi perempuan haha. Apakah guru dan murid tidak bisa diampuni? Karena ciuman ini membuatnya merasa malu di sekolah. Dan ini sebagian besar berkat ibu ketua klub anak laki-laki. Dialah yang mempublikasikan foto intim mereka. Hanya untuk merusak reputasi Meng Yun. Saat itu anak laki-laki melihat karya ibunya. Langsung marah. Tidak disangka ibunya mengikuti dia. Dia kembali ke rumah dan marah besar pada ibunya. Aku tanya siapa yang kamu suruh mengikuti aku? Kemudian dia berusaha keras mengirim pesan minta maaf kepada Meng Yun. Tidak ada mood untuk meresponsnya sama sekali. Anak laki-laki hanya bisa terus berlari. Untuk melepaskan amarah yang memuncak. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi orang yang dicintainya. Saat kembali ke rumah, sikapnya pada ibunya sangat dingin. Untuk memperbaiki hubungan ibu dan anak.
Ibuku mengungkapkan rahasia yang telah lama terkubur itu. Saya juga menyukai guru saya. Saat di universitas, guru seni rupa itu dewasa dan berkelas. Dia sangat peduli padanya. Dia membayangkan masa depan yang indah bersama. Hingga terperangkap di dalamnya. Barulah dia tahu pria itu sudah menikah dan punya anak. Tanpa disengaja, dia menjadi orang ketiga. Dia tidak ingin anaknya mengikuti jejaknya. Meskipun mendengar pengalaman pahit ibunya, dia masih yakin bahwa Meng Yun istimewa. Dia pasti tidak akan menipu saya. Guru saya mengatakan hal yang sama kepada saya pada awalnya. Namun dia tetap melukai saya. Hubungan ibu dan anak agak membaik setelah itu. Namun keinginannya untuk mendapatkan hati Meng Yun tetap tidak berubah. Hari itu dia menunggu bodoh di kelas rahasia mereka. Namun yang dia dapatkan adalah Meng Yun memberitahunya. Aku tidak akan datang lagi ke sini. Pelajaran ke-9 yang hanya untuk mereka. Tidak akan lagi. Meskipun mereka tidak pernah bersama. Tiba-tiba merasa seperti putus cinta. Setelah pulang sekolah, dia mengabaikan telepon dari ibunya. Diam-diam naik bus dari rumah. Hanya ingin melihat matahari dari kejauhan. Diam-diam menemani dia pulang. Matahari juga tahu dia selalu mengikutinya. Ketika dia tidak tahan untuk berbalik, ketua OSIS yang selalu mengikutinya juga muncul. Semua kecintaan anaknya pada guru dilihatnya. Ketua OSIS tidak lagi penuh dengan permusuhan terhadap matahari seperti sebelumnya. Melainkan percakapan santai. Mengundangnya untuk berkunjung ke rumah besok. Guru tidak punya waktu. Baiklah. Keduanya saling tersenyum. Namun Sang Yixiang merasakan sedikit permusuhan yang halus. Ternyata matahari sudah lama memperhatikan ketua OSIS. Karena ayahnya adalah guru seni yang pernah disukai oleh ketua OSIS. Masih ingat saat dia mengambil mainan di rumah. Tanpa sengaja menemukan ada seseorang di rumah. Pada saat itu, matahari masih kecil. Namun dia merasa wanita ini pasti bermasalah. Ibu. Wanita pintar memutar ujung sepatu ke dalam. Berpura-pura baru masuk dan melepas sepatu. Berkata bahwa dia datang untuk mengantarkan laporan kepada guru. Saat pergi, dia juga memperingatkan Meng Yun kecil agar tidak terlalu banyak bicara. Kemudian karena campur tangan wanita ini, ibu bunuh diri dengan menelan obat. Ayah meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat berusia 12 tahun, dia kehilangan kedua orang tuanya. Sekarang dia hadir di pesta ini. Wanita itu menyindir bahwa dia terlalu dekat dengan murid-muridnya. Meng Yun bercanda. Mungkin ini dipengaruhi oleh ayahnya. Ketika ketua mendengar nama ayahnya, dia bahkan tidak terpikirkan. Meng Yun ternyata adalah gadis kecil itu. Dia mulai mencari alasan untuk mengusir anaknya. Kemudian dia menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Meng Yun. Namun Meng Yun tetap seperti dulu. PSST. Menurut ketua, Meng Yun hanya ingin memanfaatkan anaknya untuk membalas dendam kepada dirinya sendiri. Mereka langsung ke pokok permasalahan. Bau mesiu semakin pekat. Kamu memang layak menjadi wanita ayahmu. Kamu yang menyebabkan kematian orang tuaku. Kamu jelas tahu dia memiliki keluarga dan anak. Mengapa kamu sengaja mendekatinya? Aku benar. Kamu lebih mirip ibumu. Saat dia melihat ayahmu membawaku pulang. Seperti yang kamu lakukan sekarang. Persis sama. Ucapan ini berhasil merangsang Meng Yun. Pada saat itu, Zhang Yi kembali tiba-tiba. Meng Yun pergi dengan menahan emosinya. Melihat ini, dia curiga apa yang ibunya katakan kepada Meng Yun. Maka dia khawatir dan mengejarnya keluar. Apa yang ibuku baru saja katakan padamu? Apakah dia mengatakan sesuatu tentang gurunya? Aku katakan padamu jangan marah. Itu karena dia ditipu oleh gurunya. Gurunya mengatakan bahwa dia tidak memiliki pacar. Padahal dia sudah menikah. Ibuku benar-benar ditipu olehnya. Apakah kamu percaya pada apa yang dikatakan ibumu? Dia hanya membela ibunya dengan tulus. Tanpa sadar dia telah menginjak ranjau Mila. Teringat akan wajah sombong dan arogan wanita itu. Saat ini Mila muncul dengan pemikiran berani. Ayo pergi. Kemana? Wanita itu spontan mencium anak musuhnya. Dia membawa orang itu ke hotel. Apa yang salah denganmu? Sebenarnya, apa yang terjadi denganmu? Sadar hampir saja membuat kesalahan besar. Dengan panik dia merapikan pakaian dan pergi. Melihat ekspresi emosional Mila yang tak terkendali. Namun Sang Yixiang tidak tahu apa yang dia alami. Malam itu dia tidak pulang ke rumah. Malah mencari teman untuk ngobrol dan bersantai. Ibu menelepon tapi dia terus mematikan teleponnya. Kehilangannya semalam membuat ibunya curiga. Keesokan harinya, Mila hendak pergi bekerja. Namun melihat dia masih mengenakan pakaian semalam. Tak jelas berapa lama dia menunggu di bawah apartemennya. Saya teringat dengan tindakan aneh saya semalam. Meng secara aktif meminta maaf. Kemarin saya kehilangan kendali sejenak. Tidak akan terjadi lagi kejadian seperti ini di masa depan. Zhang Yixiang mengatakan dia tidak keberatan. Bahkan sangat menyukai perasaan berada bersamanya. Perlahan-lahan, dia akhirnya mengungkapkan perasaannya yang telah lama dipendam. Saya tidak bisa berhenti memikirkanmu. Saya bahkan memikirkanmu dalam mimpi, sungguh. Sebenarnya, Meng selalu tahu apa yang dipikirkannya. Namun, baik usia maupun hubungan guru murid mereka, membuat hati Meng sangat bingung. Dia menggunakan alasan terlambat ke kantor untuk menghindari masalah ini. Setelah tiba di sekolah, musuh langsung mencarinya. Karena Sang Yixiang tidak pulang semalam. Ketua langsung menyimpulkan tanpa ragu. Meng dicurigai menculik anak perempuannya semalam.
Pikiran kotornya membuat Meng merasa sangat jijik. Kamu itu seperti apa? Anda akan merasakan bahwa orang lain juga seperti itu. Guru berhubungan seks dengan muridnya. Bagi ketua OSIS, itu biasa saja. Tanpa disadari, saat keduanya berselisih, Zhang Yixiang mendengarkan diam-diam di luar pintu. Barulah dia tahu bahwa ibunya pernah campur tangan dalam keluarga Meng Yun. Ketua OSIS berpikir, Meng Yun sengaja menggunakan anaknya untuk membalas dendam. Dan Meng Yun sengaja membuatnya tidak nyaman. Dia juga tidak membantah. Saya tidak akan terus membiarkanmu mencoba memisahkan hubungan ibu dan anak kita. Saya tidak akan membiarkanmu melakukannya terus. Menggunakan Yixiang sebagai alat untuk membalas dendam padaku. Kamu tidak bisa merampasnya dariku. Kamu begitu tergesa-gesa datang padaku untuk mengatakan ini. Bukankah itu berarti aku sudah merampasnya? Mengingat perilaku aneh dan inisiatif Meng Yun, semuanya menjadi jelas sekarang. Kehadirannya membuat Meng Yun pucat seketika. Kamu mendekati saya hanya untuk memanfaatkan saya. Untuk membalas dendam pada ibuku, bukan? Kamu bicara dong. Meng Yun tercekat di tenggorokan, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Diamnya seolah-olah menyetujui segalanya. Kebenaran menusuk Zhang Yixiang seperti pisau tajam. Dia pergi ke atap dan berteriak dengan marah. Tak disangka hati tulusnya, malah ditukar dengan penyalahgunaan yang kejam. Dia mabuk sampai mabuk berat, seperti mayat terapung di kolam renang. Kenangan masa lalu terus-menerus muncul di pikirannya. Apakah semua ini palsu? Dan saat ini Meng Yun juga merasa tidak nyaman. Dia pergi ke tempat mereka dulu mendaki bersama, berusaha meredakan emosinya. Namun bahkan hal yang dulu dia kuasai dengan baik pun tidak bisa dilakukannya dengan baik. Semuanya menjadi berantakan karena dirinya. Dia merasa bersalah. Kembali ke rumah dan mencoba menghilangkan rasa sakit dengan alkohol. Teringat pada anak laki-laki yang telah dia lukai. Barulah menyadari perasaan suka di hatinya. Semakin jelas, ketika telepon di meja makan berdering. Dia berlari ke sana dengan sedikit terkejut. Namun dia menemukan bukan Zhang Yixiang. Meng Yun sebenarnya ingin menjelaskan padanya. Tetapi dari mana dia harus memulainya? Pada akhirnya, dia memang mendekatinya dengan motif pribadi. Hanya saja, kemudian perlahan-lahan, semuanya menjadi berbeda. Kemudian mereka bertemu di kampus. Meskipun keduanya memiliki banyak yang ingin diucapkan, namun mereka hanya saling menatap diam tanpa bicara. Meng Yun merasa dia tidak akan memaafkannya. Sedangkan Zhang Yixiang masih marah di dalam hatinya. Di sisi lain, ibu kepala sekolah mulai memaksa sekolah memberikan hukuman pada pertemuan Meng Yun dengan murid sebelumnya. Akibatnya, dia dipecat dengan gaji tetap. Dia tahu itu sebenarnya adalah pemecatan tidak langsung. Sebelum pergi, dia pergi ke ruang kelas yang penuh kenangan. Dan menemukan bahwa Zhang Yixiang juga berada di sana. Anak laki-laki seperti dulu. Dengan sombong meminta bantuan untuk menghadiri kelas ke-9. Dan ini jelas adalah hayalannya. Meng Yun merapikan perasaannya. Memaksa dirinya untuk meninggalkan segalanya. Saat itu, Zhang Yixiang sedang murung. Tiba-tiba dia mendengar dari adik kelasnya berita bahwa Meng Yun dipecat. Tiba-tiba tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia terlihat seperti gila lari keluar dari sekolah. Saat itu cuaca tidak bersahabat. Diguyur hujan deras membuatnya kotor. Namun tidak bisa menghentikannya untuk menuju hati Meng Yun. Karena jika Meng Yun pergi, maka itu berarti mereka tidak akan bertemu lagi. Rasa benci tanpa disadari terlupakan. Sementara Meng Yun sedang merapikan barang-barangnya. Tiba-tiba mendengar suara lelaki yang dikenal dari lantai bawah. Aku suka padamu. Aku tidak takut dipecat. Juga tidak takut diusir dari rumah. Tapi aku tidak bisa tanpamu. Meskipun hanya memanfaatkanku, itu tidak masalah. Meskipun mengetahui kesakitan dari kebenaran. Namun karena itu, baru saja saya menyadari diri saya sangat menyukaimu. Keputusan awal untuk melepaskan hati kembali goyah sedikit. Mendengar tidak ada suara dari lantai bawah. Meng Yun tidak bisa menahan diri untuk khawatir tentang keadaannya. Saat dia bergegas turun ke lantai bawah. Namun tidak ada bayangan orang. Saat dia sedang sedih berbalik. Namun melihat seorang anak laki-laki jongkok di sudut menatapnya lurus. Aku sangat takut kamu tidak memperhatikanku.